Ini sudah mulai saya record, saya akan men-sharingkan. Mana. Nah, ya, karena waktu kita terbatas, hanya setengah jam, mungkin kurang juga. Akan segera saya mulai sekarang. Seperti sudah saya share di grup WA tadi, topik bahasan kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak cukup ya, sambung lain kali. Yang pertama adalah primary key, ada ID atau NIM ya. Kemudian mengubah nama file, mengubah tipe data, menambah atau menyisipkan file, menghapus file, dan memindahkan urutan file. Oke. Saya mute semuanya dulu supaya suara saya tidak mantul. Oke. Nah, ini saya menggunakan database yang sudah kita buat kemarin, yang sudah ada buat tepatnya, karena saya mengambil salah satu contoh dari karya kalian ya. Ini nama database-nya mahasiswa 1 ya, yang punya saya rename. Kemudian Anda juga sudah membuat tabel mahasiswa. Nah, kita akan melakukan perubahan dari tabel mahasiswa ini ya. Kita akan ini di sini. Pertama-tama ini kita buka terlebih dahulu, isinya apa saja sih ya. Nah, isinya seperti ini. NIM, nama lengkap, kota lahir, dan macam-macam sampai program studi ya. Nah, kita akan melakukan desain ulang pada tabel. Meskipun datanya sudah ada, tetapi tidak masalah ya. Datanya sudah ada, jadi nanti kita melakukan perubahan pada nama-nama file ini tidak masalah. Nah, perlu kalian ketahui untuk melakukan perubahan pada nama-nama file, kita bisa menggunakan tampilan seperti ini, tabel ya, tabel seperti ini langsung. Yang kita ubah NIM-nya, nama lengkapnya, kota lahir ya. Misalkan kita kasih contoh ya di sini ya. Ini pada NIM ya, NIM kita klik kanan, rename file, nah, gitu ya. Rename file. Ini cara yang pertama, tetapi belum akan saya ajarkan. Anda bisa coba-coba saja. Nah, untuk melakukan perubahan atau desain ulang pada tabel mahasiswa ini, kita perlu mengubah modenya. Ingat ya, mode tabel itu ada 2 macam. Spreadsheet, ini spreadsheet yang menampilkan data. Ya, jadi kita bisa input, bisa menghapus datanya dari sini. Ya. Dan juga tampilan desain, ya, desain view. Nah, bagaimana kita mengubah switching antara datasheet dengan desain view? Ada 3 macam cara. Yang pertama dari sini. Ya, view di sini. Ya, view di sini akan ketika kita klik akan muncul datasheet view ini yang aktif karena sudah highlight ya di sini ya. Logonya sudah highlight dan juga design view. Namun menu ini akan muncul kalau kita sudah membuka tabelnya. Jadi tabelnya sudah tampak di sini. Ini baru kemudian ini bisa kita aktifkan, bisa kita pilih dari sini ya. Cara yang kedua bisa juga dari sini. Ya, karena ini mode datasheet, kita bisa mengubah dari sini, klik kanan, design view. Kalau open berarti open datasheet ya, open datasheet yang hasilnya sama seperti ini. Oke. Itu cara yang kedua, 1, 2. Yang cara ketiga dari sini, tabel yang aktif ini. Ini tab namanya TAB ya, tab nanti ada tab 1, 2, 3, 4, 5 tergantung berapa tabel yang kita mau buka. Kita klik kanan dari sini ya. Sini ada pilihan design view dan datasheet view. Oke. Yang pertama kita akan melakukan penjelasan ya. Kita akan menjelaskan tentang primary key ya. Nah, kita ubah dulu. Tapi sebelumnya ya, primary key itu ini ya. Primary key adalah data-data yang merupakan kunci.
Data kunci, artinya kalau data kunci itu tidak boleh sama. Sebenarnya kunci itu tidak boleh sama. Karena kalau sama berarti terdapat duplikasi. Kan NIM ya, NIM kan tidak boleh ada yang sama. Kalau data kependudukan NIK ini tidak boleh ada yang sama. Kalau sama bahaya. Ya. Ini nama aslinya kan ID gitu ya. Oke. Oke, kita akan ubah dulu view-nya menjadi desain ya. Ya. Nah, desain view seperti ini. Ini muncul tanda kunci atau gambar kunci, itu artinya primary key-nya aktif. Mengapa di sini kita kasih primary key? Ya karena memang data yang kita masukkan di sini satu itu harus ada. Jadi datanya harus ada. Jadi sebelum Anda mengisi ini, data di NIM ini harus diisi. Atau kalau Anda hanya mengisi ini, kemudian Anda enter, NIM tidak diisi, ya tidak bisa. Maka pasti ditanyakan mana NIM-nya. Ini adalah kunci utama atau primary key dan juga bersifat unik. Unik itu artinya tidak ada yang sama. Ketika kita masukkan NIM yang sama, pasti akan ditolak, akan dikasih komentar, oh Anda akan melakukan duplikasi. Tidak bisa. Nah, bagaimana itu mengaktifkan dan menonaktifkan primary key ini? Ada di sini. Nah, ini. Maka tanda kunci sudah tidak ada lagi. Tetapi saya anjurkan untuk ID berupa NIM atau apapun nanti, kalau ada tabel-tabel yang lain, ini semestinya harus memiliki primary key atau primary key-nya diaktifkan. Ya, ini arti pentingnya primary key. Oke. Kalau yang lain-lain ini tidak ya, karena nama boleh sama, kota lahir boleh sama, tanggal lahir bahkan boleh sama. Oke ya, ini mengenai primary key pada ID. Oke, itu saya stop aja ya daripada ganggu. Mudah-mudahan masih bisa tampil. Baik, kita lanjutkan sekarang. Primary key sudah. Kemudian tipe data atau data type. Data type pada akses itu sangat penting karena ini membedakan data yang akan kita masukkan nanti. Di sini ada beberapa pilihan ya. Ada short text, teks pendek ya. Teks pendek itu artinya hanya maksimal 255 karakter. Ada long text, ini berupa paragraf, ini bisa. Ada juga number, number berarti angka ya. Ada juga date, time, currency, mata uang, auto number. Nah, auto number ini nomor yang muncul secara otomatis, jadi kita tidak perlu memasukkan di sini. Tidak perlu memasukkan nanti pada data ID. Tetapi ini kita cegah, kita tidak akan menggunakan auto number. Karena NIM itu kita create. Kita ciptakan dan kita ketik secara manual. Oke ya. Mengapa kemarin kita memilih NIM ini short text ya? Karena yang akan kita masukkan, NIM yang akan kita masukkan mengandung teks alfabet KS 2019-0016 semuanya. Perkaranya lain kalau misalkan yang kita masukkan NIM-nya ini berupa number saja, maka kita boleh menggunakan number. Nah, gitu. Kita boleh menggunakan number. Nah, khusus untuk mahasiswa, Asmi kan menggunakan short text. Nah, kalau suatu saat terpaksa menggunakan number, padahal kita sudah memilih short text, bagaimana? Ya, kita ganti misalkan ini menjadi number. Nah, gitu. Tapi berakibat fatal. Fatalnya di mana? Karena data yang kita masukkan tidak sesuai dengan jenis data pada field teks ya, kemudian kita masukkan ke number, maka nanti tidak akan bisa. Di samping itu, kalau kita lanjutkan menggunakan number seperti ini, maka data NIM-nya hilang. Ya.
data NIM-nya hilang sehingga ya kita terpaksa mengetik satu persatu. Coba bayangkan kalau datanya ratusan bahkan ribuan, akan sangat repot. Maka perencanaan nama file ini sangat penting sebelum kita atau pada saat kita merancang sebuah tabel database. Oke ya. Nih. Ini saya kembalikan lagi saja ke short text. Kalau number juga jadi short text ya bisa jadi, bisa. Tapi kalau auto number biasanya auto number dirubah menjadi tipe data yang short text lainnya ya bisa, cuma tadi berakibat pada penghapusan data. Oke. Akan saya terangkan yang lain lagi. Ini misalkan nanti kita akan gunakan juga yang ini ya. Attachment. Attachment itu apa? Kalau kita memilih tipe data attachment, berarti kita memasukkan foto atau gambar. Bisa itu PDF, bisa itu image. Misalkan JPEG atau BMP ya. Atau GIF. Ya, ini attachment. Jadi nanti Anda bisa memasukkan foto. Jadi foto mahasiswa misalkan kita masukkan di sini. Bisa. Kalau Excel kan tidak bisa ya, tapi untuk akses database itu bisa. Gitu ya. Jadi yang penting short text, long text, number, date and time, jangan sampai keliru. Kemarin ada yang keliru kayaknya. Tanggal itu diisi number ya, mestinya menggunakan date and time karena formatnya khusus. Formatnya khusus. Currency mata uang ya. Itu dolar atau rupiah nanti harus kita setting dari dari sini ya, dari kontrol panel ya, kontrol panel languages nanti. Baik, itu adalah tipe data pada tabel akses. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Sampai di sini apakah sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Jelas, Pak. Terima kasih ya. Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Saya mute kembali ya. Akan saya teruskan sekarang. Oh, Anda nge-mute sendiri ya. Nah, sekarang kita akan melakukan perubahan ini ya. Ini sudah, oh yang ini mengubah nama file ya, yang belum ya, mengubah nama file. Kalau NIM oke. Ini kan awalnya ID ya, kemudian kita ubah menjadi NIM. Nama lengkap juga sudah, nggak masalah. Oh iya Pak, ini nama lengkap ini boleh seperti ini atau boleh seperti ini. Ini boleh. Seperti ini juga boleh atau seperti ini juga boleh ya, pakai underscore. Tetapi kalau pakai titik itu tidak boleh. Menggunakan titik tidak boleh ya. Karena titik dikeramatkan di sini pada nama file ya atau nama kolom di tabel ya. Oke ya. Ini perlu diperhatikan. Kita melakukan perubahan, contohnya misalkan ini, tanggal lahir, kota asal, SMA asal, tahun akademik, oke. Program studi, yang Anda punya kan prodi ya, prodi menjadi program studi. Kalau saya balik aja, ini program studi menjadi prodi, ya ini kita gini aja, pakai ini, prodi, nah, ada. Kemudian diklik di tempat lain, di bawahnya atau dimanapun ada. Tanggal lahir, misalkan untuk menyingkat, misalkan bisa juga TGL ya, lahir itu boleh, ya. Yang Anda punya di sini kan cuma nama, di sini nama lengkap, tinggal edit aja di sini. Bisa tidak ini dilakukan dari tampilan spreadsheet view, kita lihat ya, bisa. Datasheet view maksud saya. Ini simpan dulu. Nah, tadi ya, misalkan ini kan nama lengkap akan kita ubah menjadi nama saja ya.
Ini bisa. Ini kita klik kanan di sini, klik kanan, kemudian rename field. Nah, langsung kita ketik nama. Oke, kecil aja. Nama. Diklik di tempat lain. Nah, udah langsung. Cara di sini lebih simpel ya, lebih mudah. Tapi Anda membiasakan diri juga menggunakan view design ya, untuk melakukan perubahan-perubahan. Gitu. Ya, otomatis berubah di sini. Jangan lupa untuk selalu menyimpan ketika perubahan dianggap selesai. Ini disimpan supaya nanti tidak hilang kalau komputernya tiba-tiba mati atau hang ya, kita simpan. Oke. Terus nah, sekarang ini menambah atau menyisipkan field ya. Sekarang menambah atau menyisipkan field. Di sini ada data yang belum tercover atau belum dimasukkan. Ya, karena memang fieldnya tidak ada. Misalkan apa? Nomor telepon. Nah, kita masukkan aja. Jangan lupa pilih tipe datanya. Nomor telepon boleh menggunakan teks, boleh juga menggunakan number. Bedanya apa? Kalau number nanti yang akan kelihatan 81, 22, 24, nah gitu. Tapi kalau ini teks, bentuknya teks, maka ini bisa diketik semuanya. Ya. Oke, terserah nanti menggunakan yang mana, boleh teks, boleh number ya. Oke, kita pakai yang number aja dulu, artinya nolnya tidak dipakai juga nggak apa-apa nanti ya. Otomatis 0. Kemudian alamat email. Email. Tipenya apa? Teks ya. Tipenya teks biasa. Nah, menggunakan tanda dash seperti ini boleh, strip sini boleh ya. Atau langsung kita sambung aja, boleh email. Oke, sampai di sini kita sudah melakukan penambahan field. Ya, penambahan field. Kita lihat data sheet view-nya, otomatis minta disimpan. Nah, ini nomor teleponnya sudah ada, kemudian mailnya juga sudah ada ya. Ini emailnya sudah ada. Tinggal nanti menambahkan data yang ada di sini. Oke, kembali ke design view. Coba saya dari sini ya, design view. Apa yang belum ada sekarang? Yang belum ada ini. Masalah alamat ya. Sini kan yang tertulis hanya kota asal. Mungkin asalnya dari Tangerang, tetapi alamatnya di Jogja. Bisa jadi. Maka kita perlu menyisipkan alamat. Ya. Di sini mungkin di belakang, di bawah tanggal lahir ini ya, itu alamat. Nah, perlu kalian ketahui bahwa alamat ini dalam sebuah database itu mestinya dipisah-pisahkan. Yang pertama, nama jalan. Nama jalan atau kalau di kampung ya nama RT, RW, dan dusunnya. Kemudian file yang lain lagi kelurahan. Setelah kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Kita akan masukkan itu, membuat itu ya. Di sini berarti tambah banyak dong nanti. Ya. Akan kita masukkan di bawah tanggal lahir di sini. Berarti yang kita klik di sini. Kota asal kita klik, perhatikan panahnya di sini ya. Kita klik di sini. Kemudian kita klik kanan, kemudian insert rows, Nah, lalu kita ketikkan di sini, ini alamat gitu ya. Duh, kok alamat Pak, bukan nama jalan? Ya boleh aja lah, itu alamat atau nama jalan ya. Oke, so text ya, karena 255 karakter sudah cukup. Kemudian kita sisipkan lagi alamat, berarti kelurahan.
Rahan. Sama soft text kita sisipkan lagi kecamatan, ya. Soft text juga kita sisipkan lagi di sini kabupaten. Soft text lagi. Yang terakhir adalah provinsi. Provinsi. Teks juga. Ya. Nah, kalau Anda bisa mengubah ukuran fieldnya di sini ya. Misalkan provinsi kan nggak panjang ya, tidak panjang, atau nama jalan tidak panjang. Misalkan nama jalan itu cukup 20 karakter ya, ini bisa diubah ya. Klik di sini, ya kan, klik di sini, kemudian ini dirubah. Nama jalan 20 atau 25 atau 50 ya. Tapi biarkan ini default seperti ini dulu ya. Ini 255 ya. Ini kita tidak perlu melakukan perubahan. Yang penting data yang kita masukkan nanti maksimal 255 karakter. Oke ya. Oke, ini sudah lengkap. Oh iya Pak, kode pos. Kode pos perlu juga ya sekarang kode pos ya. Kode pos. Nah, kode pos itu tipe datanya apa ya? Kalau di Indonesia itu kode pos itu angka. Tapi kalau di luar negeri itu campuran antara angka dan teks gitu ya. Tapi ini kita berlakukan di Indonesia saja, maka kita pilih short text. Nah, oke. Ya, ini kita sudah menyisipkan atau menambahkan field-field. Kita lihat tampilannya, kita kembali ke data sheet view, kita simpan otomatis. Nah, ini kosong Pak, ini alamat kosong, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Ya iya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, prodi, kode pos, ya, tidak apa-apa. Oh iya Pak, ini kode pos kok ada di sini ya? Bisa nggak kita balik Pak? Kode pos itu kita naikkan Pak. Kode pos kita naikkan ke di belakang provinsi mungkin ya. Atau di bawah provinsi. Taruh di sini nanti. Bisa tidak? Bisa. Bisa dilakukan dari sini. Ini kita klik begini. Kemudian kita tarik. Set. Kita tarik di sini. Set. Nah. Provinsi. Letakkan di sini. Nah, gitu ya. Bisa juga dilakukan dari view design. Ini kita kembalikan dulu di sini ya. Pak, maaf Pak. Ya. Di dekat Bapak ada anak kecil atau orang gitu nggak Pak? Ada. Oh, suaranya jelas banget gitu Pak. Anak saya itu. Takut Pak. Oh, Ya. Takut Pak, kira siapa? lucu Pak, lucu. Kira siapa Pak? Bukan hantu. Kira terus suaranya kayak nangis gitu Pak. Oh enggak itu. Iya. Belajar. Oke. Oke Pak. Tapi tidak mengganggu Ya, Pak, ya. Ya Pak. Pak lanjut Pak. Oke ya. Ya. Serumah ini belajar semua, ini anak saya yang paling nomor 1 paling tua itu juga belajar di kamarnya. Yang nomor 2 juga belajar online. Yang ini juga mengerjakan offline tapi nanti dikirim kembali ke sini. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, kita mau mengubah ini ya, mengubah letak kode pos. Kita masuk ke design view. Nah, mana tadi? Kode pos ya. Kode posnya di sini ya. Karena tadi belum kita simpan. Ini kita pindah saja. Cara pindahnya bagaimana? Ini kita klik di sini. Ingat ya, panah ya. Ketika kita klik ini, yang diklik ini yang bagian paling kiri ini. Kita klik. Kemudian kita tahan, klik tahan. Tarik ke atas. Di bawah provinsi. Kita lepaskan ini. Set. Nah, jangan lupa disimpan. Ya.
Oke, sampai di sini kita sudah melakukan beberapa perubahan ya. Primary key sudah, mengubah nama file, mengubah tipe data, menambah, menyisipkan file, menghapus file, memindahkan urutan file. Pas ini hampir setengah jam sudah selesai. Maka ini kita simpan ya. Ini kita simpan. Terus kita lihat. Berarti kami harus melengkapi data ini di satu persatu ya. Ya, tapi jangan khawatir nanti file ini akan saya ubah ke Excel, kemudian saya taruh di Google, di Drive, kemudian nanti Anda bisa mengeditnya rame-rame seperti yang sudah-sudah. Setelah penuh, nanti Anda bisa melengkapi lagi, gitu ya. Demikian juga data yang belum ada nih, data yang belum ada, ini mohon dilengkapi nanti ya. Oke, sampai di sini kira-kira bagaimana? Kalau ada pertanyaan, ini masih 7 menit. Pak, nggak ada pertanyaan. Pak, kalau saya mau tanya boleh? Boleh ya. Pak, kalau seumpama ini kan udah di database. Nah, ini di bawahnya Ludwina ini kalau mau ditambahi row gitu bisa nggak ditambahi baris lagi? Ini ya? Ya, Kenapa? seumpama di bawahnya itu mau ditambahi lagi gitu bisa nggak? Oh, bisa saja. Di insert, new record. Ini ya. Nah, tapi new record pasti akan ditambahkan di sini. Jadi nambahkannya di bawah. Tidak masalah, karena ini nanti bisa kita susun urutannya alfabet. Nah, ini kita sort ini. Atau kita ubah begini. Terbolak-balik bisa ini. Jadi untuk penambahan data selalu ada di sini. Yang penting ini, yang penting ini. Nanti urutannya kan berdasarkan ini. Iya. Oke, gitu ya. Ini misalkan Yohana Aprilia, ini kurang 06 ya nih kayaknya ya. 06 begitu ya pastinya ya. Ya. Oke. Silakan ada pertanyaan yang lain? Makasih, Pak. Oke. Masih ada sekitar 5 menit. Silakan bertanya. Saya menjawab. Saya mau tanya. Oh, Valentina ya. Siapa? Iya, Pak. Oh, silakan. Kalau dari Excel kayak kemarin itu terus dipindah ke akses gini apa bisa, Pak? Caranya gimana? Oh, bisa ya. Asalkan ini urutannya sama. NIM, nama, kota lahir, tanggal lahir, ini urutannya sama ya. Itu bisa. Sebenarnya nanti itu topik yang berikutnya yaitu impor data. Jadi impor data itu ada di sini, menunya di eksternal data. Oke ya. Ini eksternal data, kemudian kan ini ada impor, ada ekspor. Nah, proses saya nanti ini saya ekspor dulu menjadi Excel, dan Anda nanti kalau sudah melengkapi itu Anda mengimpor. Mengimpornya dari mana? Dari Excel. Begitu. Oh iya, Pak. Terima kasih. Karena repot kalau ngetik satu persatu ya. Iya, Pak. Nah, nanti pada topik berikutnya akan saya buatkan, ya sebenarnya ini sangat sederhana sih sebenarnya. Sederhana, cuma nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Akan saya buatkan video tutorialnya. Sebenarnya yang ini sudah saya buat tutorialnya beberapa kali, tapi gagal tadi seharian tadi saya buat ini. Tapi gagal, ada yang suaranya nggak masuk ya, kepotong ya. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Iya, Pak. Oke, atau mungkin waktunya kurang nanti kalau akan saya ajarkan bagaimana mengimpor dan ekspor. Silakan, ada yang lain lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya. Saya, Pak. Oh iya, silakan Mbak Angel. Pak, saya mau tanya, kemarin waktu bikin yang nomor telepon, itu kan fill
desainnya pakai number. Oh, Tapi tuh nolnya nggak bisa itu karena kenapa, Pak? ya Jadi Pak saya pakai short text. karena kalau number, angka 0 di depan itu tidak ada artinya. Jadi misalkan Anda punya uang 1000, terus nolnya di depan 0, 1, 0, 0, 0. Itu tetap 1000 nilainya. Maka 0 yang di depan tidak diperhatikan. Kecuali 0,1, 0,1000, nah itu baru diperhatikan. Gitu ya. Ini untuk number. Maka seringkali Anda menemui kan, misalkan ngisi nomor telepon itu nolnya nggak bisa. Atau diketik bisa, tetapi Iya. nanti tidak dicantumkan. Karena di depan, angka 0 di depan itu tidak begitu berarti, kecuali nomor telepon. Ya, nomor telepon sudah dipahami bahwa di paling depan itu angkanya adalah 0. Kalau di Indonesia. Kalau Indonesia plus 62 berapa? 621 ya? 8. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ya. Ini akan saya tutup share-nya, kemudian kita akan foto bareng ya. Sekaligus untuk presensi. Ya, silakan tampakkan diri kalian. Ya. Ada 20. Wah, komplit. Ya, saat ini komplit. Ya. Mbak Clara Ara belum kelihatan. Mbak Tiurma Ida Harifa. Suster tidur ya. Oh iya. Suster tidur. Iya, Pak. Tidak ketiduran. Oke. Saya potret sebelum ini berakhir. Siap? 1, 2, 3. Kling. Terus Apa foto ya? saya tempel juga langsung di WhatsApp ya. Oke. Sekali lagi mungkin siap dengan gaya masing-masing 20. 1, 2, 1, 2, 3. Yes. Saya masukkan langsung ke grup. Oke. Ya. Kurang dari sepersekian menit perkuliahan akan kita akhiri. Bisa dilanjutkan kapan saja menggunakan WhatsApp. Kalau saya pas buka WhatsApp, saya buka. Seperti kemarin ada yang tanya kesulitan, maka terpaksa video call ya. Nah, video call tidak apa-apa. Video call pakai WhatsApp itu. Saya bisa melihat layar Anda. Oke, sampai di sini. Sekian, terima kasih dan bye-bye. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, Pak.